Oke, coba deh lupain sejenak anggapan kalau riset itu cuma kewajiban. Hari ini, kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya mengubah tumpukan kertas itu jadi sebuah kontribusi ilmiah kelas dunia yang benar-benar punya dampak. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Sering banget kan, kita ngelihat riset itu, ya udahlah cuma tugas, yang penting beres, yang penting lulus, yang penting kelar. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Ini tuh jebakan yang umum banget. Tapi, nah, ini dia nih tujuan utamanya. Riset yang berkualitas itu bukan cuma buat ngerjain tugas, tapi soal ngasih kontribusi ilmiah yang diakui di seluruh dunia. Jadi ini bukan lagi soal kertas, tapi soal warisan kamu, kontribusi nyata buat ilmu pengetahuan. Nah, ini dia bedanya. Kelihatan banget kan? Di satu sisi ada mentalitas tugas. Selesai, dapat nilai, terus bukunya nganggur di rak. Di sisi lain, ini tujuan kita sebenarnya. Sebuah kontribusi nyata yang bawa inovasi dan solusi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nyebrang dari kolom kiri ke kolom kanan? Semuanya itu dimulai dari cara kita berpikir, dari mindset. Sebelum ngomongin teknik dan cara-caranya, fondasinya harus benar dulu. Karena riset kelas dunia itu lahirnya ya dari mindset seorang peneliti yang berkualitas. Jadi, mindset peneliti hebat itu sebenarnya berdiri di atas 4 tiang utama. 1. Riset kamu harus fokus menjawab masalah yang beneran ada. 2. Harus ada sesuatu yang baru, yang original. 3. Kontribusinya harus jelas, ngebangun sesuatu yang kokoh. Dan yang terakhir, cara kerjanya harus transparan, jadi orang lain bisa coba lagi dan dapat hasil yang sama. Ini standar emasnya. Oke, jadi mulainya gimana? Langkah praktis pertama adalah kita bakal berburu. Bukan berburu biasa, tapi berburu sesuatu yang berharga banget, namanya celah penelitian atau research gap. Dan ini bukan tugas ngebosenin loh, anggap aja ini petualangan. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah simple. Mulai dari area yang kamu paling jago, terus kerucutin ke satu masalah yang spesifik, habis itu baca. Baca semua paper terbaru. Nah, nanti di antara semua penelitian keren itu, kamu bakal nemuin sesuatu yang hilang. Itulah celah penelitian kamu. Jadi research gap itu apaan sih? Gini deh, bayangin aja kayak main puzzle. Kepingan puzzle yang hilang. Nah, udah banyak peneliti yang nyusun gambar besarnya. Tapi, kok ada satu bagian yang bolong? Tugas kamu adalah nemuin bagian bolong itu dan ngisi kekosongannya. Itulah kontribusi kamu. Celah riset ini bisa macam-macam bentuknya loh. Mungkin kamu bisa nemuin metode yang lebih canggih, atau mungkin ada data baru yang belum pernah dianalisis sama sekali. Bisa juga kamu pakai teori dari satu bidang buat diterapin di bidang lain, atau bahkan nemuin hubungan antar konsep yang belum pernah kepikiran sama orang lain. Makin jeli kamu ngeliat ini, makin gampang nemuinnya. Begitu kamu nemuin celahnya, sekarang waktunya membangun. Ini fase bikin cetak birunya. Fase di mana kamu ngerancang penelitian yang kokoh, kuat, dan bisa diandelin buat benar-benar ngejawab pertanyaan riset kamu jadi. Ingat ya, tinjauan pustaka yang bagus itu bukan sekedar ngerangkum. Bukan. Itu tuh analisis. Kumpulin paper-paper terbaik, kelompokin, terus bedah isinya. Apa sih yang berhasil di sana? Apa yang gagal? Bikin tabel perbandingan itu ampuh banget buat metain riset yang udah ada dan nemuin posisi riset kamu di mana. Metodologi itu jantungnya riset kamu. Anggap aja slide ini sebagai checklistnya, kamu harus jelasin tiap bagian ini dengan super detail. Jangan ada asumsi, orang lain harus bisa baca bagian ini dan ngulangin apa yang kamu kerjain persis sama. Pakai diagram alur deh, itu ngebantu banget. Oke, kita udah ngebangun kerangkanya, sekarang waktunya pembuktian. Ini babak final dari perjalanan riset. Kita analisis apa yang kita temuin, terus kita bagiin hasilnya ke seluruh dunia. Nah, seringnya kan kita dapat hasil kayak gini. Grafik batang yang cakep, angkanya jelas, metode kita kelihatan paling unggul. Kelihatannya selesai ya? Tapi tunggu dulu. Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Oke, ini hasilnya. Terus? Artinya apa? Ingat, angka itu cuma angka. Nampilin data doang itu bukan analisis. Analisis yang sesungguhnya itu adalah menceritakan kisah di balik data itu. Poin kuncinya di sini, jangan cuma bilang metode saya 4% lebih baik. Jelaskan kenapa bisa lebih baik. Apa karena cara kamu ngolah datanya beda? Apa algoritma kamu lebih efisien? Ceritain kisahnya. Bahkan jujur aja soal di mana metode kamu mungkin kurang bagus. Kejujuran kayak gitu justru ngebangun kepercayaan loh. Kalau analisis kamu udah mantap, waktunya publikasi. Ini proses yang strategis. Pilih jurnal yang pas, ikutin aturan main mereka dengan teliti, dan yang paling penting, pas dapat masukan dari reviewer, anggap itu sebagai hadiah. Revisi yang serius itu kunci biar paper kamu diterima.
Sekarang kita ngomongin apa yang jangan dilakuin. Kadang-kadang tahu apa yang harus dihindari itu sama pentingnya dengan tahu apa yang harus dilakuin. Ini peringatan penting biar usaha kamu nggak sia-sia. Ini dia nih, 5 dosa besar yang bikin riset ditolak. Kontribusinya nggak jelas, datanya diraguin, metodologinya kayak kotak misterius, analisisnya cetek, atau referensinya udah kadaluarsa. Lakuin salah satu aja dari ini, kemungkinan besar paper kamu mental. Pokoknya hindari ini semua ya. Jadi, anggap ini checklist terakhir kamu sebelum klik tombol submit. Ini rangkuman dari semua yang udah kita bahas. Coba deh filter paper kamu pakai daftar ini. Kalau semua kotak bisa dicentang, wah, kamu udah di jalur yang bener banget. Dan ini ngebawa kita ke bagian akhir. Setelah semua panduan dan teknik ini, pertanyaan paling pentingnya balik lagi ke Anda. Riset itu bukan cuma soal ngikutin aturan, tapi soal nyiptain sesuatu yang baru dan berarti. Jadi, dengan semua senjata ini di tangan kamu, kira-kira kontribusi nyata apa nih yang bakal Anda ciptakan? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.